Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bapak Ibu, saudara-saudara, adik-adik jamaah Masjid Al-Huda Ngadi Mulyo Yogyakarta, pengaosan jelang buka bersama sonten menika kita wiwiti dengan bersama-sama membaca surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah Bapak Ibu, hari ini kita hampir menuntaskan puasa hari yang ke-12 nggih. Mugi-mugi amal sedaya kita panjenengan ketampi Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tetapi Bapak Ibu, amal yang sholihah, amal yang soleh yang diterima Allah untuk mendapatkannya sulitnya bukan main. Banyak godaan, ada saja yang datang pada diri kita, baik dari godaan luar, lebih-lebih dari dalam. Karena kita punya banyak musuh. Jangankan kita, bapak kita sendiri, bapak yang pertama, Abul Bashar, Nabi Adam alaihi salatu wassalam, sejak di surga pun sudah punya musuh. Ada yang iri, yang menyebabkan beliau, bapak kita itu, sampai dikeluarkan dari surga karena godaan bujuk rayu musuh-musuhnya yang diprakarsai oleh iblis. Kemudian turun-temurun bertambah lagi musuh-musuhnya, baik dalam bentuk jin maupun setan, baik yang kelihatan apalagi yang tidak kelihatan oleh mata kita. Semuanya adalah musuh-musuh kita, umat Islam, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innas syaitona aduwwum mubin. Dan sesungguhnya setan itu benar-benar musuh kita, tanpa kecuali kapan saja, di mana saja, termasuk di bulan Ramadan.
Memang banyak yang berpendapat di bulan Ramadan setan-setan itu dibelenggu, carane cacilik dikunjoro. Tetapi kenyataannya banyak orang yang tidak berpuasa, atau banyak pula orang yang berpuasa tapi karena godaannya puasanya batal. Kalau dulu Pak A.R. Fakhrudin ngendikone gampang banget, iya setane di penjara. Ning kok ana sing berbuat maksiat, ana sing nakal, ana sing puasane batal. Berarti ya awake dhewe niku sing nakal, sing menggoda apa kanca-kancane. Itu gampangannya seperti itu. Atau begini Bapak Ibu, setannya bisa saja di penjara, tetapi kan ada teman-teman setan yang tidak di penjara yang masih bisa menggoda kita. Atau setan yang di penjara, setannya mengikuti zaman. Sekarang kan zamannya teknologi, zaman IT, zaman digital. Wong kita saja punya HP, masa setan nggak punya HP? Kalau tak cerita nggih Bapak Ibu, angsal boten niki. Kula niku nate nge-Grab Bu. Nek nge-Grab niku ngantos jam kalih biasane kula. Riyen saderenge pandemi corona. Lah niku kula nate angsal orderan jam setengah kalih niku. Jam kalih napa setengah kalih nggih. Nah tak parani niku sing order mboten wonten. Di Jalan Kaliurang ngajenge BNI. Ngertos mboten Bapak Ibu? Mboten ngertos nggih. Mirota kampus ngertos? UGM niku ngaler wonten BNI. Nah kula mandeg teng mriku, tak WA sing order, saya sudah di depan. Sing order jawab, saya sudah di depan Bapak. Leh, ora ono kok. Di depan saya enggak ada nih kok. Aku lo mulai deg-degan. Aku lo takon kali bakul rokok sing gerobakan kan wonten teng mriku. Ora ngerti. Kula takon tukang becak sing turu teng mriku. Jawabane napa Bapak Ibu? Wah, iku wis mati, Pak. Wis mati niku sing pesen. Jenenge Yayu niku. Loh kok mati Pak? Iya, seminggu yang lalu korban tabrak lari di jalan ini, jalan depan ini. Nah, bapaknya nopo nggih Pak? Aku lagi pun 20 tahun turu teng mriki niku, teng ngajeng gedung BNI. Niku lare kan wonten gedung Sowong. Jare omahe teng mriku niku. Wah, nggih mboten napa-napa. Kula mboten wedi, mung heran kaget. Kok iso pesen niku lho. Niku mboten namung pisan Bu, ngenjange malih kejadian teng Jalan Yasaranda. Jadi sing jalan wau ngajeng BNI tesing ngilan malih saderenge Sarsito niku wonten Jalan Yasaranda. Wonten orderan, kula mandhap tak enteni. Beberapa detik nggak sampai menit tiba-tiba datang dari arah timur nganggo klambi putih mlakune ngambang niku. Kula langsung mlayu. Ning motore tak gawa ora tak tinggal. Kula nggih sih mikir kok. Kula mboten wedi Bapak Ibu, niku kula heran kok iso ya pesen orderan. Berarti Bapak Ibu kesimpulan saya mereka juga mengenal teknologi bahkan lebih canggih daripada kita. Nyatanya nggak bisa dilacak. Kula ajeng pamer ora iso, ajeng wadul kalian jenengan iki riwayate ora iso ora ono kok. Mereka bisa menembus HP saya, kula mboten saged nembus mereka, hilang semua riwayatnya, nggak bisa dilacak nih kok. Iki nate kejadian. Cerita malih nggih, wonten malih niki. Niki kejadiane teng masjid, Masya Allah kok lupa nama masjidnya apa ya. Tapi termasuk Masjid Patok Nagoro niku. Kejadiannya jam 3 malam menjelang subuh. Ya ceritanya ingin mampir masjid menunaikan sholat mumpung belum subuh. Baru saja berhenti mobilnya menghadap ke barat, tiba-tiba ada yang ngetuk simbah-simbah nganggo blangkon nganggo jari. Mobilnya ditotok niku lho kocone. Nyuwun sewu Pak, ngapunten mobile cobi madhep ngatan mawon, sampun madhep ngilen. Mergo niki ngarepe ajeng go liwat mobil-mobil.
dereng diparkir mobilnya, dereng atret niku pun balik dhewe madhep metan. Tiba-tiba dari depan mobil waktu masih menghadap barat lewat Bapak Ibu beberapa mobil Fortuner, wus 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 niku lho Bu. Yo kaget toh, padahal dalane niku Bu nek ngaler niku buntu niku makam niku. Makam niku. Kula mbayangke iki berarti ring route mereka niku. Mereka ya punya ring route itu. Banter-banter ya, nah jalan kampung orang mungkin itu ring road, mobilnya yang Fortuner, Pajero barani. Nah, kalau mboten wedi, cuma kesimpulan saya mereka berarti juga punya teknologi mengikuti perkembangan zaman, termasuk dalam bidang menggoda manusia, mengajak manusia untuk berbuat buruk sehingga menjadi temannya di neraka. Itu dari dulu sejak Nabi Adam sampai sekarang permusuhan abadi. Inna syaitona aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu benar-benar musuh kita. Nah Bapak Ibu sekalian, ketika iblis diusir oleh Allah, iblis menantang Allah supaya dihidupkan sampai hari kiamat, Allah pun menjawab, silakan saja menggoda manusia, tapi ada golongan manusia yang tidak bisa engkau goda. Siapa mereka? Adalah golongan umat Islam, golongan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ikhlas. Tapi memang sulit Bapak Ibu jadi orang ikhlas. Apalagi kita akan berhadapan musuh, selalu berhadapan dengan musuh yang tidak kelihatan khususnya. Jadi ibarat kita tinju Bapak Ibu, lawan musuh sing ora ketok kan angel. Kita njotos mungkin mengsle, kono iso njotos. Dan jumlah mereka juga bertambah banyak karena mereka sudah berjanji, Allah sudah mengabulkan tidak akan mati sampai datang hari kiamat. Jadi jumlahnya bertambah terus beranak-pinak, orang tenteng, sementara kita ada yang mati. Jadi kalau kita adu arep, dari jumlah sudah kalah banyak mereka dan mereka tidak kelihatan, kita kelihatan oleh mereka. Jadi kalau bertanding Bapak Ibu, belum bertanding aja itu sudah kalah 2 set kita, kalah 2 strategi. Maka tidak ada cara lain kecuali kita hanya bergantung kepada Allah, memohon perlindungannya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan namamu ya Allah yang maha pengasih dan penyayang, maka segala amal perbuatan kita yang baik, bukan yang buruk ya, semuanya akan dinilai ibadah. Nah Bapak Ibu, musuh-musuh yang saya sebutkan tadi banyak sekali jumlahnya. Tetapi kalau kita bagi, kita bisa menggolongkannya menjadi 5. Imam Mujahid di dalam bukunya yang berjudul Perangkap Setan membagi setan menjadi 5 pasukan. Jadi ada 5 pasukan setan Bapak Ibu, yang masing-masing pasukan punya pimpinan, ada jenderalnya. 5 pasukan setan itu apa saja? Pasukan setan yang pertama dipimpin oleh jenderal setan yang bernama Thabr. Sinten Bu? Thabr ya. Simbah saya dulu bilangnya setan kober ya, tulisannya aslinya Thabr, Thabr. Sabr ini pekerjaannya menggoda manusia, menghembus-hembuskan agar berbuat merusak, usil, celutak. Nah, kelihatannya sepele Bapak Ibu ya, kita jalan-jalan tangannya celutak karo metik wit-witan berapa dipetik, yo nek digunakan, nek dibuang. Ini ajaran Islam Bapak Ibu sebenarnya sangat luhur sekali akhlakul karimahnya. Sama tanaman saja harus beradab,
berakhlak. Cuma kadang kita sadar atau tidak sadar, kadang sembarangan, padahal mereka juga punya nyawa. Masih beruntung Bapak Ibu beragama Islam. Coba kalau di Bali, di Hindu, itu ada hukumannya Bapak Ibu, orang sembarangan metik wit-witan. Mau motong rumput saja harus pakai acara, bikin sesaji. Nggak tahu kalau sekarang berapa harganya. Kalau dulu butuh biaya minimal 50.000. Ajeng ngresiki tembok, ngilangke lumut, dadak nganggo upacara ritual, butuh dana minimal nggo tuku sesajen 50.000. Repot banget niku. Apalagi menebang pohon yang besar akan dipindahkan, itu upacaranya besar. Padahal pohonnya kalau dijual mungkin harganya lebih murah daripada habisnya biaya ritual. Niku teng Bali. Kulo gada rencang Bu kerja teng Irian, teng daerah Sorong. Nih, Sorong alhamdulillah pun saya kata muslimnya. Tapi yang daerah mana itu yang masih banyak non muslimnya itu, yang masih banyak babinya Bapak Ibu, mengerikan sekali itu. Metik wit-witan Pak, karo mlaku niku nek konangan hukumannya denda 1 juta niku. Nang kene iso gratis, malah iso nyolong barang. Nabrak babi Bu, niku dendane datung susune. Babi sing ditabrak niku susune ana pira? Sak susu 1 juta, dadine babi mati niku susune 7 juta niku. Tapi nek nabrak malah ora apa-apa Pak. Dadi regane nyawa manungsa luwih murah timbang babi. Nek nabrak wong ki malah ora apa-apa, nek nabrak babi dendane larang. Ora encang kula teng mriku dilala ora ento hotel, enggak ada penginapan, ora ono redor, ora ono oyo, nginep di rumah penduduk setempat. Dikirane gratis Bu. Nek panjenengan kula kan gratis toh, monggo pinara pun dalu, mangke ngenjang wangsul gratis toh. Teng mriku nggih dikirane gratis. Jebul wangsul niku ditagih bayar niku. Untungnya rancang kula duwite akeh, sangune akeh. Sak wengi ditarik 3 juta ora masalah. 3 juta Bu teng mriku. Niku nginep teng penduduk warga penghuni niku sanes hotel. Teng mriki gratis toh, trimo golek masjid nggawa KTP. Asal mboten kula nginep mriki. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita masih bersyukur beragama Islam banyak kemudahan, tapi tolong jangan dimudahkan. Nah, perbuatan gratil celutak wau niko itu tidak lepas dari bujuk rayu setan yang bernama Saber. Memang perilakunya merusak Bapak Ibu, termasuk terjadinya bencana alam, erupsi gunung berapi, tanah longsor, banjir, gempa, itu gejolak alam, fenomena alam, takdir Allah. Tapi juga tidak lepas dari perbuatan pasukan setan yang bernama Saber. Contoh kecil aja, banjir terjadi karena apa? Banyak saluran yang mampet mergo ngopo? Oke sing buang sampah sembarangan. Sapa sing buang? Menungso sing kados pundi? Menungso sing kaya setan. Niku nek diurut-urut ngaten. Kenapa bisa banjir, tanah longsor, hutan gundul, sinebangi sapa? Illegal logging to niku. Niku maling-maling kelas kakap niku. Badine tiba dhewe sampai triliunan negara dirugikan. Niku perilaku Saber. Tidak cuma itu Bapak Ibu, kadang Saber bisa memoles keburukan seolah-olah kebaikan. Pinter banget niki. Ceritanya ingin menegakkan keadilan, menyampaikan kebenaran, tetapi caranya anarkis, demo. Kalau orasi saja mending, tapi sampai lempar-lemparan, kaca-kaca dipecahi, tiang listrik ditekuk-tekuk. Perbuatan anarkis seperti ini termasuk perilaku Saber. Tembok wis apik dicat, tasih dicat malih nganggo pilok. Ditulisi laputa, laki-laki putus cinta. Ada yang nulisnya mapendos, manusia penuh dosa. Ada lagi yang birajab, rabi ora ijab.
Teng Bantul wonten Pak, ditulisi Bosedo, bocah seneng dolan. Kata nih kok. Teng Jogja nggih kata ada PKR, XYZ, Cecep, Sosone, Suwung. Oke banget ya. Teng Kulon Progo nggih wonten tulisannya nganggo bahasa Belanda, nama geng Ndasmu. Saya maklum Bapak Ibu, anak-anak muda kan sedang mencari jati diri, ingin buat geng-geng. Niku yo namanya nama sing ngapunten mboten berkah nika lho. Ora geng Umar bin Khattab. Wah, keren nih. Khalid bin Walid ora payu. Genge sing meden-medeni. Termasuk rumah makan iki jan ngapunten Bu nggih. Memang laris, tapi kok menggunakan nama-nama setan nika lho. Mie setan, es gendruwo, es tuyul, es pocong. Pun nate pesen dereng? Mangke pesen kula Bu. Nganggo aplikasi Grab. Di Semarang ada rumah makan, lungguhe nganggo pispot Bapak Ibu. Ngerti pispot nggih? Sing teng WC, apa ya kolu niku lho. Ini yo laris niku. Subhanallah. Ini sampai niku sing seneng jane setane lho niku. Setane do guyu, ternyata menggunakan fasilitas saya, pakai bahasa-bahasa saya niku. Ya laris sih memang laris dalam urusan dunia dan bisnis, tapi barokahnya kan nggak ada memakai nama-nama seperti itu. Itu termasuk perbuatan faber. Ini pasukan setan yang pertama. Pasukan setan yang kedua dipimpin oleh jenderal setan bernama A'war. Sanes Anwar nggih, A'war. A'war ini pekerjaannya menghembus-hembuskan hawa nafsu. Yang perempuan disebul-sebul mendo menggoda laki-laki, yang laki-laki juga digoda nafsunya men naksir karo perempuan. Kalau naksir saja mending, tapi mengerjakan, mengajak berbuat zina atau mendekati zina, padahal sangat dilarang sekali. Wala taqrabuz zina, jangan mendekati zina. Mendekati saja tidak boleh, apalagi zina. Apalagi di bulan Ramadan. Suami istri saja Bapak Ibu sah nggih, melakukan hubungan sah, tetapi kalau di bulan Ramadan puasanya batal dan kena denda kifarat, harus puasa lagi 60 hari berturut-turut 2 bulan. Itu mengerikan sekali, padahal bojone dhewe. Dan sekarang banyak pengantin-pengantin muda bersiasat, mungkin ra kuat ngampet toh, terus carane bepergian jauh, safar. Karena kalau bepergian jauh katanya boleh membatalkan puasa. Terus lunga teng Pekalongan neng kono berhubungan suami istri sah, tapi siasat seperti itu ngakali Gusti Allah itu yang tidak boleh. Nah, dikiranya gampang nih. Itu perbuatan A'war. Dan Bapak Ibu, seperti saya katakan di depan tadi, ternyata setan juga mengikuti perkembangan zaman. Pakai teknologi. Kalau kita pakai HP, mereka juga pakai HP. Nyatanya coba dicek aja HP anak-anak kita Bapak Ibu. Di sekolah saya sendiri kalau rahasia HP sangat mengerikan sekali itu HP-nya. Gambar-gambarnya, video-videonya mengerikan. Mereka nggak sadar, walaupun masih berpakaian, tapi kadang joget-jogetannya itu loh. Sing jenenge apa nih kok? TikTok. Masya Allah. Sing kelambinan sing ora is podo-podo. Dikiranya enggak dosa, padahal dosa. Apalagi nyimpen gambar-gambar artis. Hati-hati Bapak Ibu, jangankan foto-foto kita, ikon apa itu yang di sini ada gambar jempol, nggih. Stiker ada yang gini. Ya, hati-hati cara menggunakannya. Kadang kita mendapat kiriman, share, berita. Itu harus dibaca dulu Bapak Ibu. Jangan sampai kita ikut-ikutan, kemudian kita ngirim share, terus dikasih jempol. Hebat, oke, yes. Hati-hati Bapak Ibu, kita belum baca isinya apa, ternyata kita sudah oke, setuju. Kalau ternyata isinya salah, kita ikut dosa.
Itu baru stiker, apalagi gambar orang, gambar artis yang artisnya sudah meninggal. Sudah izin belum sama artis yang sudah meninggal itu? Belum tentu mereka rela. Hati-hati. Atau foto kita di-share misalnya, atau menjadi profil WA, ya profil WA. Kalau masih wajar-wajar saja nggak apa-apa. Kadang ono sing dadi profil WA fotonya wudo. Nah, itu nanti menjadi tabungan dosa. Selama gambar itu tidak dihapus, dosa kita tiap hari, tiap saat bertambah terus. Apalagi mungkin dihapus, kita menghapusnya, tapi ada orang lain menyimpan. Nah, sama saja, kita juga dosanya bertambah terus karena gambar foto kita disimpan oleh para fans kita itu. Nah, itu termasuk perbuatan akwar. Kalau dulu sih mungkin sering sendirian, dicari tempat-tempat yang sepi. Nah, sekarang akwar itu nggak takut sama tempat yang ramai. Bahkan tempat yang ramai dianggap sepi. Kayaknya dunia ini milik berdua, liane celeng. Aneh dalam dom pelaku, rangkul-rangkulan, malah kadang cokot-cokotan, mengerikan sekali itu. Ketoke alun-alun lor niku pun bersih nggih. Nek dalu do remah-remah niku, neng motor do tumpah-tumpahan niku jaran-jaranan, mengerikan sekali niku. Aku dunia dipadangi kok sisa orang remang-remang niku. Ini termasuk perbuatan akwar. Yang kedua. Yang ketiga Bapak Ibu, pasukan setan yang ketiga pimpinannya bernama Miswat. Miswat Bapak Ibu, mohon maaf kalau ada yang namanya sama. Miswat ini perbuatannya menghembus-hembuskan manusia agar berukara kata yang jelek, ngomong yang tidak baik. Ya, kalau Allah menggambarkan orang yang suka berkata tidak baik seperti himar. Himar niko keledai. Di dalam surat Luqman Allah katakan waqsid fi masjika wagdud min sautika innal ankaral aswati la sautul hamir. Sederhanalah dalam berjalan, lunakkanlah suaramu, karena sesungguhnya sejelek-jelek suara adalah suara himar, suara keledai. Ini sindiran buat manusia Bapak Ibu. Orang yang suka berkata jelek disindir oleh Allah seperti suara himar, suara keledai. Maka lunakkanlah, haluskanlah. Nah, suara-suara jelek itu suara apa sih Bapak Ibu? Ya suara yang kasar, suara yang menyakitkan. Kalau keras saja belum tentu. Nah, mungkin harus berbicara keras. Kalau lunak nggak kedengaran misalnya. Suara jelek itu ya misalnya ngerasani, maido, misu-misu, mincu-mincu, membicarakan kejelekan orang lain, hibah, namimah, napa malih, berbisik berdua ketika bertiga. Nah, ini Bapak Ibu, saya beritahu nggih, ini juga termasuk perbuatan setan. Berbisik berdua ketika bertiga. Wong telu mlaku, sing ngomong wong loro tok, siji ora dijak ngomong. Nah, ini nggak boleh ini. Lungguhan wis wong telu, sing ngobrol wong loro, siji ora dijak ngomong. Nah, ini nggak boleh ini. Apalagi berbisik. Kalau ngandani jenengan Pak ning berbisik tawisi sing delok, jan delok ta niku. Mesti dirasani ngomong apa kae. Nah, itu nggak boleh. Bukannya jenengan nggak boleh ngerasani, saya berbisik pun nggak boleh, karena berbisiknya saya menyebabkan orang dong ngerasani ini loh. Termasuk berbicara ketika ada orang berbicara. Ngapunten Bapak Ibu, bukannya saya minta dihargai, bukannya saya minta didengarkan, tapi Imam Ghazali mengatakan
Kalau di dalam majelis, di dalam pengajian ada yang ceramah kemudian berbicara sendiri, jenenge wong edan. Nek berbicara dengan temannya berarti podo-podo edan. Atau tidak berakhlak di dalam majelis. Saya sampaikan Bapak Ibu, salah satu keutamaan majelis pengajian diantaranya adalah kalau Allah hendak menurunkan rahmat di suatu kampung, kemudian di kampung itu ada pengajian, maka Allah akan menyegerakan turunnya rahmat itu. Mungkin rahmat Allah akan turun nanti pas tarawih, tapi ternyata di Masjid Al-Huda ada buka bersama pengajian, Allah turunkan sekarang rahmatnya ini. Nah, bentuknya olive, wedang nih. Coba nek rano takjilan jenengan yo ora kita Bapak Ibu. Ini cuma contoh kecil saja. Dan apabila Allah hendak menurunkan musibah, ternyata di kampung itu ada pengajian, maka Allah akan menundanya atau memindahkan ke kampung lain yang tidak ada pengajiannya. Bisa saja Bapak Ibu harusnya di kampung ini ada musibah ini, tetapi karena di Masjid Al-Huda ada pengajian, Allah menunda. Jangan sekarang. Kapan? Ya terserah Allah. Atau mungkin memindahkan ke tempat lain yang tidak ada pengajiannya. Inilah manfaatnya pengajian. Tetapi Bapak Ibu, manfaat seperti ini akan Allah berikan kalau di dalam pengajian ada adab-adab majelis yang diterapkan. Di antaranya tidak berbicara ketika ada yang menyampaikan. Maka Bapak Ibu janjane arep ngendika wau saderenge wonten pengajian akhir teko ngobrol-ngobrol malah mboten napa-napa. Napa mangene bubar. Nek pas pengajian ngapunten, menurut Imam Ghazali namanya tidak berakhlak di dalam majelis. Dan itu Bapak Ibu termasuk perbuatan syirik walaupun masih kecil. Kata Nabi, oh adzan. Alhamdulillah niki nembe 3 pasukan setan, masih kirang kali Bapak Ibu nggih. Insyaallah kapan-kapan kita lanjutkan. Mari kita batalkan puasa kita dengan bersama-sama membaca doa berbuka. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Monggo dipersilakan berbuka dan saya sekalian menutup pengajian ini dengan membaca doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.